Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Wimi RK Putra MSI selaku Bapak dosen mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Sakira Fadila dengan NIM C1C023007 akan memaparkan materi mengenai pengertian zakat, sumber hukum, jenis zakat, objek zakat harta, penerima zakat, orang yang tidak boleh menerima zakat, hukma zakat, dan perlakuan akuntansi menurut PSAK 109. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu pengertian zakat. Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijrah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan pemerintah kewajiban sholat ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Selanjutnya ada dasar hukum zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Al-Quran menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dan didirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukun. Menurut hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Selanjutnya ada jenis zakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa atau saum. Yang kedua itu ada zakat ma'al, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah, juga bahkan dengan kata infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengidentifikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Selanjutnya ada objek zakat harta. Yang pertama ada zakat bidang ternak, yang kedua zakat emas dan perak, yang ketiga zakat pertanian, yang keempat zakat barang temuan dan barang tambang, yang kelima zakat perdagangan, yang keenam zakat produksi hewani, yang ketujuh zakat investasi, yang kedelapan zakat profesi dan penghasilan, dan yang sembilan zakat atas uang, dan yang kesepuluh zakat perusahaan atau institusi. Selanjutnya ada penerima zakat. Setelah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Ada 8 golongan ansab yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pihak yang mengurus zakat, yang keempat golongan mualaf, yang kelima orang yang berhutang, yang keenam orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang ketujuh orang yang melakukan perjalanan. Selanjutnya ada orang yang tidak boleh menerima zakat itu menurut yang ditulis oleh Nur Hayati tahun 2013. Orang yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama orang kaya, yang kedua orang yang kuat mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, yang ketiga orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, yang keempat bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang melakukan zakat. Berikutnya ada hikmah zakat. Dari berbagai hikmah disyaratkan zakat menurut para ulama maka dapat dibagi menjadi 3 macam atau aspek, yaitu aspek diniyah, khuliqiyah, dan ijtimaiyah. Materi terakhir yaitu perlakuan akuntansi PSAK menurut 109. Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangan adalah PSAK nomor 109, dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun dari waktu penyusunan, dimulai dengan disusunnya ekspor draftnya yang diterbitkan sejak tahun 2008. Baiklah, penutupan kesimpulan pada materi ini yaitu zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan tool untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya paparkan materi ini. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini mengerti
dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya Sakira Fadilah mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.